wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu penguji uji kinerja mahasiswa PPG dalam jabatan Kementerian Agama Republik Indonesia LPTK IAIN Sultan Amal Gorontalo batch 2 tahun 2024. Perkenalkan, nama saya Rusdiana Pasisini. Saya guru pendidikan agama Islam di SD Negeri 02 Botumoito, Desa Utamomu, Kecamatan Botumoito, Kabupaten Bualemo. Saya adalah mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan Kementerian Agama Republik Indonesia kategori 1 batch 2 tahun 2024 di LPTK IAIN Sultan Amai Gorontalo dengan NIM 2407072101, nomor UKG 7501340019. Pada hari ini Selasa 28 Januari 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning pada materi hukum halal dalam Islam, mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 6. Terima kasih, mohon arahan bimbingannya dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah baik ya. Sehat-sehat semua? Ya. Kelas 6 ini hadir semua? Ya. Ya, alhamdulillah hadir ya. Ya. Itu dimulai dari berdoa belajar. Coba adik lihat, dipersilakan memimpin doa belajar ya, supaya pembelajaran kita pada hari ini diberkahi, kemudian apa yang ibu sampaikan akan dimengerti, kemudian bisa masuk dalam otak ya. Ya. Silakan adik lihat. Berdoa belajar dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa Ya, untuk hari ini ada yang bisa menyebutkan makanan yang halal itu yang bagaimana? Ya, adik tuh ya, makanan yang halal, contoh makanan halal Seperti kerbau. ya, seperti kerbau, apalagi? Sapi. Ya, sapi, apalagi? Kambing. Ya, itu merupakan contoh makanan halal. Nah, untuk pembelajaran kita pada hari ini yaitu makanan halal dalam Islam ya. Pembelajaran kita
makanan halal dalam Islam. Sebelum memulai pembelajaran kita pada hari ini, kita menyepakati dulu kesepakatan kelas ya. Yang pertama, ketika ibu menjelaskan tidak ada yang berbicara ya. Yang kedua, ketika ibu menjelaskan tidak ada yang keluar masuk. Sudah sepakat ini? Karena sudah sepakat, tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Ini ibu tampilkan di layar ya. Ini sudah bisa dilihat ya? Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu menjelaskan hukum halal dengan benar, jelas dan tepat. Yang kedua, menjelaskan ketentuan makanan dan minuman halal. Kemudian yang ketiga, menjelaskan jenis-jenis makanan dan minuman halal. Nah, untuk sebelum memulai pembelajaran, ibu akan putar video pembelajaran. Silakan diperhatikan apa yang dijelaskan dalam video ya. Hukum halal dalam Islam. Pengertian halal. Halal adalah segala sesuatu yang apabila digunakan atau dimakan tidak akan merusak dosa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu kulu fil ardi halalan tayyiban wala tatabi'u khutuwat bisi syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Yang artinya, wahai manusia, makanlah sebagian makanan di bumi yang halal lagi baik dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata. Quran Surah Al-Baqarah ayat 168. Konsumsi halal terbagi dua, yakni yang pertama yaitu makanan, yang kedua yaitu minuman. Makanan halal. Makanan halal merupakan makanan yang diperbolehkan dalam agama Islam untuk dikonsumsi, baik bergizi, menyehatkan tubuh, dan bersih. Makanan halal harus yang pertama halal dalam mendapatkannya, yang kedua halal dalam halal zat makanannya, dan yang ketiga halal dalam proses pengolahannya. Berikut jenis makanan halal. Pertama, hewan darat seperti kerbau, sapi, kambing, unggas, dan unta. Yang kedua, segala macam hewan yang hidup di air seperti ikan, kerang, dan cumi-cumi. Dan yang ketiga, segala jenis buah-buahan dan biji-bijian yang tidak membahayakan kesehatan. Contohnya, mangga, durian, semangka, beras, dan jagung. Berikut minuman halal. Minuman halal merupakan air yang kandungannya bersih. Minuman halal harus yang pertama tidak bercampur dengan barang yang najis, yang kedua tidak memabukkan, yang ketiga tidak membawa kemudaratan. Berikut dalil minuman halal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallazi anzala minas
yang artinya ialah yang telah menurunkan air hujan dari langit untuk kamu, sebagainya menjadi minuman dan sebagainya menimbulkan tumbuhan yang dengannya kamu menggembalakan ternakmu. Quran Surah An-Nahl ayat 10. Berikut contoh air yang halal. Yang pertama, air yang bersumber dari mata air. Yang kedua, air kelapa. Yang ketiga, air susu dari hewan ternak yang halal. Dan yang terakhir, air yang berasal dari hasil produksi. Air hasil produksi dapat berupa yang pertama pada produksi pabrik, yaitu berupa air mineral dalam kemasan, minuman vitamin, susu kaleng, dan sebagainya. Sedangkan yang bukan produksi pabrik yaitu air tawar, air teh, dan air kopi. Berikut adalah logo halal. Agar memudahkan umat Islam dalam mengenai makanan dan minuman halal, Kementerian Agama Republik Indonesia melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH mewajibkan sertifikasi halal bagi setiap produsen atas produk yang dihasilkannya. Sekian, itulah pembelajaran pada bab kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari video tadi, anak-anak sudah bisa menjelaskan apa itu pengertian halal? Bisa menjelaskan ketentuan makanan halal? Bisa? Kemudian bisa menentukan ketentuan minuman halal. Coba adik Sipa ya. Adik Sipa, coba jelaskan apa yang dimaksud dengan halal. Halal adalah segala sesuatu yang apabila digunakan atau dimakan tidak akan mendapat dosa. Ya, halal apabila digunakan atau dimakan tidak mendapat Dosa. Coba adik Nasila. Coba adik Nasila bisa diulang? Halal adalah Segala sesuatu yang apabila digunakan atau dimakan tidak akan mendapatkan dosa. ya halal yaitu segala sesuatu yang apabila digunakan atau dimakan tidak mendapat Dosa. dosa. Itu merupakan pengertian dari halal. Yang bisa menyebutkan lagi dalil tentang makanan halal. Terdapat dalam surat apa dalil tentang makanan halal? Al-Baqarah ya, adik siapa ini? Afriani. Adik Afriani. Surat Al-Baqarah ayat berapa? 198. Ya. Dalil makanan halal terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 168. Kemudian dalil dari minuman halal terdapat dalam Al-Quran surat apa? An-Nahl ayat 10. ayat 10 ya. Ya, sekarang ketentuan makanan halal. Ketentuan makanan halal ada 3. Yang pertama, halal dalam Mendapatkannya. makannya. Yang kedua, halal dalam Hajat makanannya. ya, halal dalam zat. Makanannya. Ya, yang ketiga, Halal dalam proses pengolahannya. ya, halal dalam proses pengolahannya. Walaupun ini makanan yang kita dapatkan halal, misalnya kita dapatkan dari bekerja, tetapi pengolahannya tidak baik, berarti itu tidak halal. Walaupun kita dapatkan dari halal, tetapi karena cara pengolahannya salah, dia akan menjadi
Nah, yang berikut ketentuan minuman halal. Ketentuan minuman halal. Tidak tercampur dengan barang yang najis. Ya, yang pertama tidak tercampur dengan barang Yang najis. Yang kedua dia Tidak memabukkan. ya tidak memabukkan. Yang ketiga Tidak keluar kemudaratan. ya tidak membawa kemudaratan seperti minuman yang dijual di kantin. Itu minuman berwarna, kenapa tidak bisa dikonsumsi? Karena bisa membawa kemudaratan. Apa itu kemudaratan? Itu yang bisa membawa kepada hal-hal yang tidak baik, seperti ketika kita akan mengkonsumsi, kita akan mendapatkan penyakit. Sampai itu minuman berwarna dilarang karena akan mendapatkan kemudaratan. Ya, jadi sudah mengerti ini? Ya. Nah, sekarang adik-adik akan ibu bentuk kelompok ya. Jadi 2 kelompok, ini ada tugas. Jadi ibu akan bentuk 2 kelompok. Jadi silakan ya, akan membentuk kelompok. Kelompok 1 itu ketuanya Marisa ya. Kemudian kelompok 2 ketuanya Lia. Jadi silakan. Ya, karena ini sudah dibagi jadi 2 kelompok, adik-adik ini akan ibu kasih LKPD, tapi ini ibu jelaskan, ini akan dicari di internet ya. Ada bawa HP ini? Ya. Silakan untuk kelompok 1, ini ibu kasih LKPD-nya ya. Ini untuk kelompok 2. Silakan yang dinilai di sini, ini dinilai kerjasamanya ya. Jadi yang pertama nilai kerjasamanya yang akan dinilai. Yang kedua hasilnya. Jadi silakan ibu hitung dari sekarang ya. Silakan dikerjakan kelompok. Tulis di belakang. Jadi yang akan dinilai itu kerjasama.
kelompok 1 maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Jelaskan pengertian halal. Jawaban adalah halal adalah segala sesuatu yang apabila digunakan atau dimakan tidak akan mendapat dosa. 2. Tuliskan dalil tentang minuman halal. Jawaban Quran Surah Al-Baqarah ayat 168. 3. Jelaskan ketentuan minuman halal. Yang pertama, tidak tercampur dengan barang yang najis. Yang kedua, tidak memabukkan. Yang ketiga, tidak membawa kemudaratan. 4. Jelaskan jenis-jenis minuman halal. Yang pertama, air yang bersumber dari mata air. Yang kedua, air kelapa. Yang ketiga, air susu dari hewan ternak yang halal. Dan yang terakhir, air yang berasal dari hasil produksi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan dulu untuk kelompok. Silakan untuk kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari perwakilan kelompok 2 akan membacakan diskusi kami. Jelaskan pengertian halal. Jawaban halal adalah segala sesuatu yang apabila digunakan atau dimakan tidak akan mendapatkan dosa. Kedua, tuliskan dalil tentang halal. Quran Surat Al-Baqarah ayat 168. Jelaskan ketentuan makanan halal. Halal dalam mendapatkannya, halal dalam hal zat makanannya, halal dalam proses pengolahannya. Keempat, jelaskan jenis-jenis makanan halal. Hewan darat seperti kerbau, sapi, kambing, unggas, dan unta. Segala macam hewan yang hidup di air, seperti ikan, kerang, dan cumi-cumi. Segala jenis buah-buahan dan biji-bijian yang tidak membahayakan kesehatan. Contohnya, mangga, durian, semangka, beras, dan jagung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tangan dulu untuk ya, sudah selesai presentasi untuk masing-masing kelompok ya. Untuk kelompok 1 itu yang pertama menjelaskan tentang halal. Halal adalah apa? Ya, segala sesuatu yang apabila digunakan atau dimakan tidak mendapat dosa. Kemudian ketentuan makanan halal terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 168.
ketentuan makanan halal. Yang pertama apa? Halal dalam mendapatkannya. ya, halal dalam mendapatkannya. Yang kedua, Halal dalam makanannya. halal dalam Makanannya. dan yang ketiga, Halal dalam pengolahannya. halal dalam pengolahannya. Kemudian jenis-jenis makanan halal. Yang pertama, Hewan darat yang pertama hewan darat, ada kerbau, apalagi? Ya, dan unta. Yang berikut apa? Segala jenis hewan yang hidup di air seperti ikan dan ya. Yang berikut apa lagi? Ya, segala jenis biji-bijian. Ya. Nah, sekarang kita tiba pada akhir pembelajaran ya. Karena adik-adik sudah bisa menjelaskan apa itu halal, apa itu ketentuan halal, kemudian jenis-jenis makanan halal, jenis-jenis minuman halal. Maka pembelajaran kita pada hari ini kita akan simpulkan ya. Coba adik lihat, maju di depan, menyimpulkan pembelajaran pada hari ini. Silakan adik lihat. Halal adalah segala sesuatu yang apabila digunakan atau dimakan tidak akan mendapat dosa. Benar ya? Ya. Yang berikut, ketentuan makanan halal. Halal dalam mendapatkannya, halal dalam zat makanannya, halal dan dalam hal pengolahannya. Ya, halal dalam yang pertama apa? Dalam mendapatkannya. Kemudian dia Halal dalam zat makanannya,
menjadi kesimpulan. Jadi sudah mengerti ini semua ya? Ya. Sudah mengerti apa itu halal, kemudian ketentuan makanan halal, ketentuan minuman halal, dan jenis-jenis makanan dan minuman halal. Senang belajar hari ini? Ya. Baik belajar hari ini? Ya. Nah, karena adik-adik senang, kemudian senang mengikuti pelajaran pada hari ini. Untuk pembelajaran berikutnya itu mengenai sejarah ya, yaitu sejarah Nabi Muhammad. Untuk tugas rumah, Ibu sudah kirim di WA grup ya? Ya. Nah, karena pembelajaran kita sudah selesai, silakan tadi Siva ya memimpin doa kedua. Silakan duduk adik Siva. Karena sudah selesai pembelajaran pada hari ini, Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.